Pernahkah kalian membayangkan seperti apa rasanya memiliki kekuatan super? Seperti ingatan yang tak pernah pudar, kecepatan yang melampaui batas, atau keberanian yang tak pernah gentar. Tahukah kalian bahwa kemampuan-kemampuan ini bukan hanya sekedar cerita fiksi, melainkan ada beberapa makhluk di dunia nyata yang memilikinya. Di alam liar, setiap spesies memiliki keunikan yang membantu mereka untuk bertahan hidup. Namun, ada segelintir hewan yang dianugerahi kemampuan luar biasa yang tampak mustahil bagi kita sebagai manusia. Dari ketahanan tubuh yang menakjubkan hingga kemampuan navigasi yang memukau. Kemampuan ini benar-benar membuat mereka berbeda dari hewan pada umumnya. Dalam video kali ini, kita akan mengenal 5 hewan luar biasa yang memiliki kekuatan super layaknya pahlawan dalam beberapa kisah. Siapa saja mereka? Dan bagaimana kemampuan unik ini membantu mereka menguasai dunia? Bersiaplah untuk terpesona, karena jawabannya akan membuat kalian membuka mata. Dari 5 hewan yang memiliki kemampuan yang sangat tak biasa. Di angkasa yang cerah, hiduplah satu penguasa kecepatan yang membuat semua makhluk lain terlihat sangat biasa. Inilah Peregrine Falcon atau alap-alap kawah. Burung ini bukan hanya menjadi burung tercepat di dunia, tetapi juga hewan tercepat yang pernah ada. Dalam satu aksi menukik, kecepatannya bisa melebihi batas imajinasi kita. Bahkan bisa melampaui 320 km per jam yang mungkin setara dengan kecepatan kereta cepat Wush. Tapi tidak seperti yang kalian bayangkan. Kecepatan ini tidak didapatkan dengan cara terbang biasa, melainkan didapat saat Peregrine Falcon melakukan hunting stop atau menukik tajam untuk menangkap mangsanya. Rekor tertinggi yang pernah tercatat adalah 389,46 km per jam. Dan kecepatan ini dicapai oleh seekor falcon bernama Frightful di Washington State, Amerika Serikat. Namun, bagaimana makhluk bersayap ini bisa secepat itu? Rahasianya terletak pada anatomi tubuhnya yang dirancang sangat sempurna untuk kecepatan. Dengan tubuh yang aerodinamis, otot dada yang kuat, serta sayap sempit yang dirancang untuk mengurangi hambatan udara, Peregrine Falcon mampu menembus angin seperti peluru. Peregrine Falcon atau dalam bahasa Indonesia dikenal juga sebagai alap-alap kawah, memiliki persebaran yang luar biasa luas. Mereka bisa ditemukan hampir di seluruh dunia, kecuali Antartika. Dengan tubuh yang panjangnya hanya sekitar 45 cm, serta bulu berwarna abu-abu kebiruan di bagian atas, membuatnya memiliki daya tarik visual yang elegan dan menawan. Saat berburu, Peregrine Falcon akan melayang tinggi di langit, lalu mengamati mangsanya dari ketinggian, dan dengan kecepatan luar biasa, mereka akan menukik seperti misil, menyerang dengan cakar terkepal, serta memberikan tekanan yang mematikan pada mangsanya. Menu santapan mereka umumnya adalah unggas, seperti burung-burung kecil, burung pantai, hingga bebek. Meskipun memiliki kemampuan yang luar biasa, nyatanya kisah Peregrine Falcon tak selalu tentang kecepatan dan kehebatannya. Mereka pernah mengalami masa kelam ketika populasi mereka terancam. Dan ini semua akibat penggunaan pestisida DDT. Bahan kimia ini menyebabkan telur-telur mereka menjadi rapuh dan mudah pecah hingga mengancam kelangsungan generasi selanjutnya. Berkat larangan penggunaan DDT dan upaya penangkaran yang intensif, populasi Peregrine Falcon akhirnya berangsur pulih. Dan kini, mereka menjadi simbol kebangkitan spesies yang hampir punah. Peregrine Falcon juga memiliki sisi lain yang tak kalah menarik, yakni kemampuan mereka untuk bermigrasi dengan jarak yang sangat jauh. Beberapa individu diketahui sanggup terbang lebih dari 24.000 km melintasi benua setiap tahun. Hal ini dilakukan demi mencari tempat yang lebih hangat untuk melewati musim dingin. Dari kecepatan yang tak tertandingi hingga kemampuan bertahan hidup yang luar biasa, Peregrine Falcon adalah contoh dari betapa luar biasanya alam kita, serta pengingat untuk kita agar selalu menjaga keseimbangannya.
Hutan eukaliptus kering di Australia ini telah lama menjadi rumah bagi satu dari sekian banyak hewan aneh yang ada di dunia. Inilah Echidna, salah satu mamalia tertua yang berkembang biak dengan cara bertelur. Mungkin sebagian dari kalian melihat mereka sekilas mirip dengan landak, namun mereka bukanlah sejenis landak, melainkan satu-satunya hewan dari ordo Monotremata yang masih bertahan hidup selain platypus. Echidna bisa dikatakan sebagai insektivora atau pemakan serangga. Dan ketika mereka sedang mencari makan, Echidna akan menggunakan hidungnya yang sangat sensitif untuk mendeteksi keberadaan semut maupun rayap. Namun dengan kondisi Australia yang cukup kering, membuat mereka harus menjaga hidungnya agar tetap lembab. Hal tersebut dilakukan agar inderanya tetap berfungsi dengan baik. Kondisi yang cukup rumit ini menyebabkan Echidna harus mengembangkan sebuah keterampilan unik, di mana mereka harus selalu mengeluarkan gelembung ingus. Mungkin kondisi tersebut terlihat sangat lucu bagi kalian, namun hal ini sangatlah penting. Gelembung ingus tersebut akan menguapkan kelembapan, dan kondisi itu akan membantu mendinginkan tubuhnya. Tak hanya itu, dengan hidungnya yang sensitif, Echidna juga dapat mendeteksi tanda-tanda bahaya lebih awal, seperti kebakaran hutan. Dengan kondisi kering yang ada di Australia, tak heran jika akan sering terjadi kebakaran di sana. Dan salah satu cara terbaik untuk menyelamatkan diri adalah dengan bersembunyi di bawah tanah. Kondisi yang berbahaya ini pada akhirnya membuat Echidna harus mengembangkan keterampilan bertahan hidup lain, yakni mereka akan masuk dalam keadaan tidur lelap yang disebut dengan torpor. Kondisi ini mirip dengan hibernasi, di mana detak jantung mereka akan melambat hingga hanya 4 kali per menit, suhu tubuh inti mereka turun, dan Echidna hanya akan bernafas 1 kali setiap 3 menit. Dengan pola tersebut, Echidna akan mampu bertahan hidup selama beberapa hari tanpa makan maupun minum. Dan setelah api benar-benar padam, Echidna akan muncul kembali ke permukaan. Namun, tidak semuanya akan selamat tanpa cedera. Beberapa dari mereka akan memiliki duri yang meleleh yang menunjukkan bahwa mereka nyaris terbakar. Sementara yang lain akan melanjutkan hidup mereka seperti biasanya. Beberapa adaptasi unik ini membuat Echidna mampu bertahan hingga sekarang. Akan tetapi, seiring meningkatnya suhu global, kebakaran hutan menjadi semakin sering terjadi. Dan keterampilan Echidna ini akan menjadi semakin penting bagi kelangsungan hidup mereka. Jika ada penghargaan untuk hewan paling berani di dunia, mungkin hewan satu ini akan berada di puncaknya. Inilah musang madu atau honey badger. Dengan tubuh kecil namun mentalnya sangat besar, tentunya hewan ini menjadi legenda hidup di alam liar. Meski panjangnya sekitar 70 cm, musang madu memiliki reputasi yang jauh melampaui ukurannya. Bahkan, Guinness World Records menobatkannya sebagai binatang paling tidak kenal rasa takut di dunia. Ini bukan sekedar klaim saja. Musang madu terkenal mampu menghadapi predator besar, seperti singa, macan tutul, hingga hyena. Sebagai satu-satunya spesies dalam genus Mellifera dan bagian dari keluarga Mustelidae, musang madu memiliki kerabat dekat seperti berang-berang, sarpelai, dan wolverine. Tapi, jika soal keberanian, mereka berdiri sendiri di atas puncak rantai makanan. Lalu, mengapa musang madu begitu tangguh? Jawabannya ada di tubuh mereka yang dirancang untuk bertahan di situasi ekstrim. Honey badger memiliki kulit tebal dan sangat lentur seperti karet setebal 1/4 inci. Kulit ini begitu keras, sehingga hampir kebal terhadap senjata tradisional seperti tombak dan panah. Bahkan kulit ini mampu menahan sabetan parang tanpa cedera serius. Keistimewaan ini memungkinkan mereka melawan predator besar dengan strategi unik.
Jika seekor musang madu digigit di leher, ia bisa langsung berputar di dalam kulitnya yang lentur untuk membalas serangan lawan. Ditambah lagi, mereka memiliki cakar tajam dan gigi yang kuat, serta kemampuan mengeluarkan zat beraroma tidak sedap mirip dengan sigung untuk mengusir musuh. Selain itu, kemampuan musang madu yang paling mengagumkan adalah keberaniannya melawan ular berbisa. Bahkan, mereka menjadikan ular sebagai santapannya. Honey badger memiliki mutasi genetik yang membuatnya kebal terhadap neurotoksin mematikan dari ular seperti kobra. Jadi, meskipun digigit, mereka hanya akan kehilangan kesadaran sesaat sebelum bangkit kembali untuk melanjutkan pertarungan. Sangat mengagumkan, bukan? Meskipun tergolong karnivora, musang madu sebenarnya adalah pemakan segala. Mereka memakan burung, tikus, serangga, larva lebah, hingga rusa kecil. Sesuai dengan namanya, mereka juga sangat menyukai madu, dan bahkan berani menghadapi sarang lebah untuk mendapatkannya. Saat sumber makanan mulai langka, mereka tidak ragu untuk memakan buah-buahan, bunga, bahkan bangkai. Keberanian semacam ini tidak hanya menunjukkan tekad yang luar biasa, tetapi juga kecerdasan yang membuat mereka selalu menemukan jalan keluar dari situasi berbahaya. Hewan ini mengajarkan bahwa ukuran bukanlah masalah, dan nyali lebih penting dari segalanya. Ini adalah Pulau Stephens, sebuah pulau kecil dengan luas hanya sekitar 2 km persegi. Di pulau ini, hiduplah setengah dari populasi makhluk yang sudah ada sejak zaman dinosaurus. Dan mereka hampir tidak berubah selama lebih dari 100 juta tahun. Inilah Tuatara. Dulu, nenek moyang Tuatara hidup di banyak tempat. Bahkan mereka berhasil bertahan dari bencana yang memusnahkan dinosaurus. Akan tetapi, ketika mamalia mulai muncul, pada akhirnya Tuatara kalah bersaing dan punah di banyak tempat. Untungnya, Selandia Baru terbebas dari mamalia, sehingga bisa menjadi tempat aman terakhir bagi mereka. Mungkin kalian melihatnya sekilas mirip dengan kadal maupun iguana, namun nyatanya Tuatara bukan termasuk keduanya. Dan dia adalah satu-satunya yang tersisa dari kelompok hewan purba yang masih hidup, yakni Ornithorhynchocephalia yang sudah ada selama 200 juta tahun. Bentuk tulang belakang Tuatara lebih mirip ikan daripada kadal, dan darahnya tidak bisa mengalirkan oksigen dengan baik. Tuatara juga bergerak sangat lambat. Bahkan, mereka hanya perlu bernafas sekali dalam setiap jam. Hal ini juga berlaku pada metabolisme mereka. Jadi, hanya dalam satu kali makan, mereka bisa bertahan cukup lama. Di Pulau Stephens, Tuatara adalah predator puncak. Mereka biasanya memangsa kumbang maupun invertebrata lainnya. Meskipun mereka tidak selalu bisa menangkap mangsanya. Ini diakibatkan karena koordinasi mata dan mulut mereka tidak sempurna. Bahkan kondisi ini tetap terjadi setelah jutaan tahun. Dengan berat sekitar 2 pon, Tuatara adalah reptil terbesar di Selandia Baru. Mereka umumnya hidup sekitar 60 tahun, meskipun sebagian dari mereka bisa hidup hingga 100 tahun. Di dunia satwa, ada satu hewan yang tidak hanya mengesankan karena ukurannya, tetapi juga karena otaknya yang luar biasa. Inilah gajah. Dengan tubuh besar dan gerakannya yang tenang, ternyata gajah menyimpan kemampuan yang membuat banyak orang kagum, yakni ingatan yang nyaris tak terkalahkan. Tapi, apa sebenarnya rahasia di balik kemampuan memori mereka?
Gajah memiliki otak terbesar di antara semua mamalia darat, dengan berat yang bisa mencapai 4,5 kg. Tidak hanya besar, struktur otaknya juga sangat kompleks, terutama di korteks cerebral yang dipenuhi lipatan dan neuron yang mungkin seperti komputer biologis. Lipatan ini memungkinkan gajah memproses informasi dalam jumlah besar dan menyimpan dalam ingatan jangka panjang. Selain itu, lobus temporal gajah yang merupakan bagian otak yang bertanggung jawab untuk memproses suara dan menjadikan memori adalah yang terbesar di dunia mamalia darat. Dengan lobus temporal ini, gajah mampu mengenali manusia hanya dalam sekali pertemuan dan mengingat data penting seperti lokasi sumber air dan jalur migrasi. Lobus temporal juga memungkinkan gajah membedakan antara kawan dan lawan hanya melalui bau atau isyarat tertentu. Namun, bukan hanya struktur otaknya yang membuat ingatan mereka istimewa. Nyatanya, lingkungan tempat mereka hidup juga memainkan peran besar. Sebagai hewan yang selalu berpindah-pindah, gajah harus mengingat lokasi strategis seperti tempat makan, rute migrasi, dan sumber air. Ini sangat penting untuk bertahan hidup, terutama di musim kemarau ketika sumber daya menjadi langka. Kemampuan gajah ini bukanlah sekedar dugaan. Pada tahun 2001, sebuah penelitian yang dipimpin oleh Karen McComb di Kenya mempelajari 21 kawanan gajah selama 7 tahun. Hasilnya, pemimpin kawanan gajah yang biasanya gajah betina tertua memiliki ingatan sosial yang sangat kuat. Mereka dapat mengingat wajah-wajah penting, mengenali ancaman, hingga memandu kelompok mereka ke lokasi sumber air yang mereka ingat dari tahun ke tahun. Hal ini sangat penting untuk kelangsungan hidup, terutama di musim kemarau. Dengan ingatan mereka, gajah tua memimpin kawanan menuju sumber daya alam yang mungkin tidak diketahui oleh gajah yang lebih muda. Tapi, apakah gajah benar-benar tidak pernah lupa? Tentu saja, ungkapan ingatan seperti gajah pun muncul bukan tanpa alasan. Volume otak yang besar memungkinkan gajah menyimpan memori dalam jumlah yang sangat mengagumkan. Namun, seperti halnya semua makhluk hidup, gajah juga memiliki batas. Mereka mungkin tidak melupakan detail penting, tetapi memori mereka tetap bergantung pada relevansi informasi dengan kebutuhan mereka. Jadi, ketika kita berbicara tentang gajah, kita tidak hanya berbicara tentang raksasa di savana, tetapi kita berbicara tentang makhluk dengan kemampuan kognitif yang menakjubkan. Makhluk yang menggunakan ingatan untuk bertahan hidup, menjaga hubungan sosial, dan memastikan masa depan kawanan mereka. Terima kasih telah menemani kami dalam petualangan ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan menekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami berikutnya yang akan membawa kalian lebih masuk ke dalam misteri alam lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di petualangan berikutnya yang lebih mengesankan.